Yang Teh Nabila sampaikan gitu ya, bahwa ketika ngerasa kita tuh nggak bisa apa-apa, ketika kita ngerasa di sana tuh kita minder banget, di sana tuh ya Allah, usaha aku tuh kurang maksimal loh gitu. Ya Allah, aku ngambil kategori segini, tapi apa yang aku siapin gitu ya. Pokoknya di sana satu ngajarin bahwa Allah tuh ngasih takdirnya tuh untuk apa sih gitu. Bahwa untuk apa? Untuk agar hambanya tuh mendekat kepada Allah gitu ya. Karena Allah tahu kamu tuh belum punya persiapan apa-apa, tapi ada cara yang bisa kamu lakuin gitu, dengan cara ngedeket sama Allah. Nah di sanalah bahwa ketika ngerasa ya Allah, aku tuh udah gak ada persiapan apa-apa, pokoknya mah itu serba dadakan dan serba ya Allah gitu, pokoknya kurang maksimal gitu. Nah kuncinya tuh satu gitu ya, kita deketi Allah. Dan ketika kita ngerasa kita tuh lemah, kita ngerasa kita gak punya apa-apa, pasti kan kita tuh sama Allah gitu ngedeketnya. Nah di sana tuh ngajarin bahwa penting banget gitu, kamu tuh harus ngedeket sama Allah gitu. Di saat kamu kesana sendiri gak ada teman gitu, siapa sih yang akan jadi teman kamu? Di sini misalkan ada teman-teman yang masya Allah gitu, selalu ngedukung, selalu motivasi gitu. Nah di sana tuh kamu kayak sendiri gitu dengan orang-orang yang baru. Maka kuncinya satu gitu, dekati Allah gitu. Nah jadi yang aku dapat di sana tuh, ketika kamu gak bisa apa-apa, ketika kamu ngerasa lemah gitu, deketi Allah gitu. Jadi penting banget bagi kita gitu ya, ngedeketnya sama Allah. Bukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, dekati Allah, karena Allah yang maha mengabulkan. Nah ini sebenarnya bukan itu ya, pembahasannya ke hadis arba'in ya gitu, tentang pas kajian sama Teh Nabila tuh kayak nyambung banget dengan apa yang aku rasain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Ambas, Abdullah bin Ambas ya, hadisnya tuh ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu gitu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah gitu. Nah, bahwa kuncinya kita hidup di dunia itu cuma satu, kita butuh hanya Allah. Ketika kita ngerasa gak bisa apa-apa, ya kita hanya butuhnya Allah gitu. Ketika manusia bisa nguatin kita, tapi yang bisa ngasih kekuatan tuh bukan manusianya gitu, tapi Allah lewat orang-orang di sekitar kita. Maka yang kita butuhin hanya Allah. Nah, ketika kita di sini gitu ya, fadilah, apa sih yang harus kita jaga gitu ya? Kenapa kita harus menjaga Allah gitu ya? Apa sih yang harus dijaga gitu ya? Dan Allah mah gak butuh penjagaan kita, ya enggak sih? Tapi kenapa kita justru sama hadis ini tuh jaga Allah gitu? Maksudnya apa? Jaga hak-hak Allah. Ketika Allah takdirin sesuatu, berarti itu hak Allah kepada kita gitu ya. Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, maka kita jalani gitu ya. Ketika sebuah amanah, kayak misalkan ini ya, amanah kita sebagai penghafal Al-Quran. Nah amanah itu sangat berat banget gitu ya bagi kita. Kita harus bisa ngebagi waktu kita buat murojaah, buat ziyadah, buat aman-amanah yang lain gitu. Nah dari sana juga aku ngerasain bahwa pentingnya sangat murojaah itu ya, karena ngelihat di sana tuh ya Allah gitu ya, pada mungkin gitu hafalannya. Masa sih kamu tuh gak malu gitu ya? Sebenarnya bukan karena manusianya, tapi karena Allah. Cuman mereka yang menjadi motivasi aku gitu ya. Kayak mereka tuh bisa, kenapa kamu enggak gitu? Padahal Tuhan kita sama, Allah kok gitu. Allah kok yang ngasih kekuatan kepada kita, Allah yang ngasih kemampuan kepada kita, Allah yang nakdirin kita kesini juga. Pasti Allah kasih kemampuan kepada kita gitu. Kita ngerasa ya Allah aku tuh nggak bisa, ya Allah aku tuh nggak bisa, pasti kan kayak gitu ya ucapan kita tuh. Kalau kata Ustadz, kita belum bisa, karena Allah pasti akan kemampuan kita, pasti Allah akan memberikan kepada kita kemampuan agar kita bisa melaksanakan amanah ini gitu. Jadi Allah ngasih kesulitan dulu kepada kita gitu ya, untuk kemudahan itu menggapai diri kita, untuk kemudahan itu datang kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas kekurangan, karena
Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia punya salah dan dosa. Mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.